Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pelajaran akuntansi biaya bersama saya Nurlinda. Dan kita hari ini membahas tentang harga pokok proses ya, dua departemen dengan saldo awal seperti ini. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, metode yang digunakan ketika ada saldo awal atau saldo bawaan, ada dua ya untuk metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode rata-rata. Yang kedua adalah metode FIFO atau first in, first out. Ini metode yang dipakai ketika produk kita punya persediaan. Dan ini pasti ada. Kenapa? Nggak mungkin lah usaha nggak ada persediaan. Jadi sering terjadi kejadian untuk barang-barang ini ya, sering kejadian. Contoh kasus dengan menggunakan metode. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah menggunakan metode rata-rata. Departemen 1, data informasi seperti ini. Yang baru itu adalah yang ini. Kemarin kita belajar tidak ada persediaan awal. Nah, kali ini ada persediaan awal. Perhatikan. Departemen 1 punya persediaan awal, juga punya tingkat persentase tingkat penyelesaian atau unit ekuivalen. Baru yang biasanya kita kan startnya dari sini. Informasi dasar kita startnya dari sini. Biasa kan? Biasanya yang kita kerjakan kemarin dari sini. Tapi sekarang tambah yang ini. Lalu harga pokok persediaan awalnya juga baru. Sesuai dengan data, maka ada harga pokoknya seperti ini. Setelah itu, ini yang kemarin kita pelajari. Ini sama. Jadi yang warna kuning ini yang sama kita pelajari kemarin. Kalau yang ini, inilah yang baru. Bagaimana perlakuannya? Perlakuannya adalah tentunya kita menyelesaikan dulu bagaimana menghitung berapa harga pokok untuk barang yang dibawa pada saat ini karena punya persediaan awal. Rumus yang kita pakai metode rata-rata tertimbang ya, tertimbang atau biasa disebut dengan weighted average method ya. Seperti ini. Metode rata-rata tertimbang. Lalu rumusnya adalah biaya bahan baku awal tambah biaya tenaga kerja ya, tambah biaya tenaga kerja biaya bahan baku awal tambah bahan baku sekarang dibagi unit ekuivalen. Ini rumusnya. Ini sama juga. Ini juga sama, biaya tenaga kerja awal ditambah dengan biaya tenaga kerja sekarang bagi unit ekuivalen. Itu juga biaya overhead. Nah, yang di sini ya, yang di sini ini terkait dengan kita hitung atau kita selesaikan. Berarti di sini kita buat penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian seperti biasa kita lakukan ya. Kita kumpulkan dulu biayanya seperti ini ya. Kita kumpulkan dulu biayanya seperti ini. Oke. Kita kumpulkan dulu biayanya. Oke, seperti ini. Dan jika sudah, otomatis jika ini 1, ini 2, ini 3, maka 4 ya. 4 pastinya 2 tambah 3. Ini ya. Jika ini 5, maka 6 pastinya 4 seperti ini. Bagi ya. Ini rumusnya. Nah, ini
Ini mana yang ini? Ini adalah harga pokok atau persediaan awal. Berarti kita ambil yang di sini. Nih, harga pokok persediaan awal. Kita ambil nilainya. Berarti kalau yang ini harga pokok persediaan awal, maka otomatis yang ini adalah harga pokok saat ini atau pembebanan biaya saat ini. Periode sekarang. Seperti itu. Ya, pembebanan biaya periode sekarang. Nah, sedangkan unit ekuivalen kita sudah tahu produk jadi dikali ya dengan produk jadi dikali dengan unit ditambah dengan unit ekuivalen produk akhir. Ya, ini kalikan dulu dengan tingkat penyelesaiannya. Ya, 6.000. Ini dia. Oke. Berarti itu yang kita cari. Otomatis kita tahu maka ini merupakan produk selesai departemen atau bagian 1. Ya, kalau ini ya tentu merupakan persediaan akhir. Ini udah tahulah kita. Hasilnya ini kan 4. Ditambahkan 4 ya. Jadi berapa total biaya kita? Ini bisa kita hitung dengan membuat perhitungan seperti ini. Ini seperti ini. Jadi inilah biaya kita. Ini juga sudah dapat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah ya. Jika sudah maka kita masuk kepada pembebanan biayanya. Jadi kita hitung harga pokok yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 52.500. Ini produk jadi. Ya, produk jadi. Nah, masuk angkanya kemari. Dikalikan, inilah dia. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2. Ya, produk jadi. Karena apa? Memang produk jadi yang akan kita hitung harga pokoknya. Ini produk jadi ya. Setelah itu masuk persediaan barang akhir. Ini kenapa 100%? Karena kan produk jadinya 52.000. Jadi kalau ini nggak ada gimana? Seperti ini dan nantinya. Karena ini kita kalikan 100%. Ya. Jadi kita kalikan 100%. Seperti itu. Jadi ya. Nah, atau kalau ini tidak mau dibuat, langsung aja di sini. Berarti ya kita ganti rumusnya. Langsung kita klik yang ini aja. Nah, seperti ini. Boleh. Artinya ini produk selesai 100%. Itu dia. Kalaupun tidak mau dibuat pakai persen di depannya boleh. Oke. Perhitungan produk jadi akhir sama. Ambil unit ekuivalen. Ini dia. Unit ekuivalen
produk 1. Saya kasih warna ya. Ini dia 100 dengan 13.500. Kita hitung. Masukkan harga pokok per masing-masing unitnya. Ya, kita masukkan seperti ini. Nah, dapat totalnya 138 ini kita cari. Dan ini harus sama dengan total biaya yang kita bebankan seperti ini. Jadi harus sama dengan total biaya yang kita bebankan. Oke, ini dia kasus penyelesaian untuk Departemen 1. Ya, dengan menggunakan saldo awal, metode rata-rata tertimbang. Seperti ini. Jika sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun harga pokok produk. Berarti kita buat laporannya. Ini dia laporan biaya produksi. Ya, kita akan membuat laporan biaya produksi. Kalau tadi sudah buat perhitungannya, sekarang kita membuat laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi yang kita buat itu adalah seperti ini. Jadi kita ambil data yang periode awal. Lihat, 6.000, 60.000, yang selesai 52.000, yang sedia akhir 13.500. Data pertama tentu data produksi. Data produksi masuk persediaan awal, barang yang dimasuk adalah proses yang saat ini. Jadi barang diolah itu ada 66.000 dari persediaan awal dan produk sekarang. Produk selesai 52.000 dan produk dalam proses akhir 13.000. Jadi sama ya. Jadi sama. Kalau misalnya kita buat, kalau ini A, ini B, berarti A tambah B. Berarti C sama dengan A tambah B. Kalau ini A, B, C, ini D, ini E, maka F sama dengan D tambah E. Seperti ini. Data yang dibebankan. Yang kedua, data yang dibebankan. Departemen 1, kita ambil data dari sini. Ya, yang melekat ya, total biaya. Jadi setelah total ini dia. Ini yang kita ambil data-datanya. Di total biaya. Letakkan dia di sini. Nah, kan akan sama dengan ini. Masukkan dia juga yang harganya. Ya, jadi yang diambil adalah yang ini. Oke. Yang diambil yang ini. Pindahkan kemari. Selesai Departemen 1. Terkait perhitungan biaya. Perhitungan biaya, kita ambil perhitungan kita yang sini. Ya, yang ini. Ambil. Lihat. 115.000. Sorry, 115 juta. Ini dia. 115 juta kita pindahkan. Kemudian 6.750 atau 22.815.000 untuk yang perjanjian akhir juga kita pindahkan seperti ini. Jadi hasilnya sama. Ya, sama, lihat. Ini dia. Ini hasilnya sama. Oke, seperti ini. Selesai Departemen 1. Ya, Departemen 1, ini berarti sudah selesai. Ini penyelesaiannya, ini pengerjaannya, ini rumusnya, yang di atasnya adalah rumusnya. Kita kumpulkan dulu saldo awal, pembebanan sekarang, total biaya, cari unit ekuivalennya, total B bagi unit ekuivalen,
dapatlah biaya produksi per kilogram. Lalu kita hitung pembebanan biayanya, produk jadi kalikan dengan biaya yang kita hitung tadi per unit atau per kilogram, baru persediaan akhir, totalkan, total biaya harus sama. Baru kita susun harga pokoknya atau laporan biaya produksinya. Laporan biaya produksinya, seperti kita perhatikan ada persediaan awal, ini yang baru. Ya, ini yang baru. Nah, setelah itu, yang lainnya sama, total biaya ambil dari total biaya yang kita hitung di atas. Kemudian biaya per unit ambil perhitungan biaya per unit, lalu perhitungan harganya ambil di kelompok perhitungan harga. Itu yang Departemen 1. Bagaimana dengan Departemen 2? Departemen 2 ya, untuk barang yang ditambahkan. Jadi untuk Departemen 2 rumusnya perhatikan harga pokok dalam proses dari departemen sebelumnya dibagi produk dalam proses awal ditambah harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya pada periode sekarang. Jadi ini rumusnya. Ini untuk harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya. Sedangkan harga pokok per unit yang ditambahkan dalam departemen pertama, ini yang departemen pertama. Maka biaya per unit, biaya bahan baku yang melekat pada proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi ini rumusnya. Yang untuk saat ini. Kalau ini untuk yang persediaan awal kita. Ini untuk yang sekarang. Sama persis ya. Untuk yang periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalennya. Seperti ini. Ini rumusnya. Jadi total harga pokok produksi, ya total dari harga pokok produksi adalah harga pokok produk per unit departemen sebelumnya tambah biaya bahan baku per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Jadi ada 3 komponen biaya sekarang, bahan baku, tenaga kerja, BOP ditambah biaya pokok atau harga pokok produk sebelumnya. Maka kita coba kerjakan. Kita kerjakan bagaimana penyelesaiannya. Perhatikan contoh berikut dengan menggunakan data sebelumnya. Data sebelumnya berarti yang ini, Departemen 2. Ya, jadi kita akan mengerjakan Departemen 2. Bagaimana cara pengerjakannya? Kita perhatikan ya. Kita masih menggunakan data departemen sebelumnya. Nah, data departemen sebelumnya kan seperti ini. Ini saya ulang ya. Nih. Oke, jadi sekarang kita di sini. Berarti ketika kita menyelesaikan data departemen sebelumnya, maka kita hitung dulu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2. Ini kan udah dapat nih kita tadi cara hitungnya. Dari mana kita ambil? Ambil aja dari laporannya ini dia. Kan sudah ada. Berarti total yang dibawa dari Departemen 1 adalah Rp138.315.000. Terus kita hitunglah di Departemen 2 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Maka akan didapatkan seperti ini. Unsur biaya harga pokok dari Departemen 1. Ada 16.725. Kita ambil. Yang mana itu 16.725? Ini. Ya, jadi kita fokus Departemen 2. Masukkan dia biayanya. Baru biaya tenaga kerja, ini dia. Kita pindahkan 1728
Ya, ini baru yang terakhir adalah yang kita pindahkan 6.210 seperti ini. Jangan lupa ditotalkan. Lalu yang dikeluarkan periode sekarang, kita ambil data periode sekarang yang ini. 55.000 dan 66510. Masukkan dia. Tapi kok ada 115 ya? Dari mana? Inilah dia yang kita ambil dari Departemen 1. Lihat. Produk jadinya. Ini dia yang kita pindahkan. Jangan yang kita ambil yang persediaan akhirnya. Yang kita ambil adalah produk jadi. Karena kan produk jadi Departemen 1 merupakan produk awal Departemen 2. Kalau yang ini, yang persediaan akhir ini, yang 22.815, tertinggal di Departemen 1 yang harus diselesaikan pada periode berikutnya. Jadi itu kita bawa. Totalkan, maka dapatlah masing-masing total. Jadi inilah total biaya yang akan kita cari. Tingkat penyelesaian 57.000 ini merupakan produk jadi Departemen 2. Ini dia. Produk jadi Departemen 2. Berarti berapakah unit ekuivalen jika produk jadinya 57.000 dan persediaan akhirnya adalah sebesar 4.000. Soal kita ya, sebesar 4.500. Maka carinya 57.000 tambah 45.000 kali 100%. Ya, tingkat ekuivalennya kan bahan baku itu di sini ya, kan nggak ada bahan baku, hanya biaya konversi, berarti tingkat penyelesaiannya yang ini 100% ya. Kemudian tidak ada kan, tinggal BTK dan BOP yang dibebankan. Berarti ini 100% tentunya selesai, ini 40% dan BOP adalah 80%. Kita ambil dari tingkat unit ekuivalen produk akhir. Ini tadi saya bilang di perhitungan pertama, tak perlu pun depan pakai 100%, langsung aja, kan memang dia selesai 57.000, berarti dianggap 100%. Jika sudah dapat, sama seperti perhitungan tadi, ya, jika ini A, ini B, maka C sama dengan A tambah B. Seperti itu ya. Ini B, ini C, maka D sama dengan B tambah C. Jika ini adalah E dan ini adalah F, maka F sama dengan D bagi E. Seperti ini ya. D bagi E. Ini dia rumusnya. Kalau misalnya masih lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah dapat nih angka-angkanya, ya. Maka kita hitung pembebanan biaya. Biasa kan kita menghitung pembebanan biaya setelah mendapatkan harga pokoknya. Jadi harga pokok unit yang ditransfer ke Departemen 2 terdiri dari 57.000 kali 4.325. Dari sini harganya, dan ini merupakan produk jadi. Ya, ini merupakan produk jadi. Jadi inilah barang yang selesai di Departemen 2. Maka biayanya adalah 246.525 juta rupiah. Demikian, setelah ini kita dapatkan angkanya, step berikutnya tentu seperti biasa kita menghitung harga pokok produk jadi akhir atau harga pokok barang dalam proses akhir yang belum siap di Departemen 2. Soalnya kan kita tahu 4.500, kalikan 4.500, masukkan harga pokok masing-masingnya kemari. Sehingga dapatlah data seperti ini. Totalkan, ini adalah total biaya yang kita keluarkan Departemen saat ini. Di Departemen 2 saat ini. Nah, perhatikan, ini harus sama. Ya, ini harus sama. Berarti total biaya yang dibebankan itu mengandung dua unsur, yaitu harga pokok produk jadi dan harga pokok barang dalam proses akhir. Tambahkan, maka dia akan sama. Jika sudah seperti ini, pekerjaan kita sudah benar. Lalu, setelah kita selesai, langkah berikutnya adalah menyusunnya ke dalam laporan harga pokok produksi
atau data produksi dan biaya produksi. Sama, yang baru di dalam data produksi adalah munculnya persediaan awal. Ini yang baru. Yang lainnya ini sama, seperti kita kerjakan kemarin. Ini juga baru. Ini juga baru karena munculnya data. Tapi kalau ini kan bisa kita perhatikan ya, ini yang baru. Nah, ini yang seperti sebelumnya. Baru kita, kalau angka ini tentu sudah tahu, ini pindahkan dari sini total biayanya. Ya, pindahkan dari sini. Di total biaya. 132, 57.330, 72 juta itu pindahkan dari total biaya. Ya, perhitungan kita. Sedangkan biaya per unit ambil dari tabel biaya produksi persatuan. Yang ini. Nah, ini kita pindahkan dua-dua ke dalam kelompok biaya atau pembebanan biaya. Perhitungan biaya produk selesai, ini perhitungan biaya produk selesai. Seperti ini. Kita ambil dari barang yang selesai. Ini ada 246.525. Ini dia ya, 246.525. Ini berasal dari 57 juta ya, seperti ini. 57.000 kilogram kali 4.325 ya. Harganya kita masukkan kemari. Sedangkan yang ini 57.000 ini tentu berasal dari produk jadi atau produk selesai. Seperti ini. Kan ini produk selesai departemen 2. Jika sudah, maka kita hitung harga pokok persediaan akhir yang 45.000 kilogram. Harga pokok persediaan akhir 45.000 kilogram. Perhitungannya ini semua sudah ada di dalam ini. Tinggal kita ambil aja. Masukkan kemari. Totalkan, maka hasilnya akan sama dengan harga yang kita cari. Ini dia. Oke, nah seperti ini. Ya, akan sama dengan seperti yang kita cari. Jadi inilah cara menghitung ketika kita ada barang dalam proses yang kita masukkan, barang persediaan awal yang kita masukkan pada proses produksi, baik di Departemen 1 maupun Departemen 2. Dengan menggunakan metode rata-rata. Jadi harga pokok proses, ya, 2 departemen dengan saldo awal menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jadi yang pertama perlu kita ingat rumusnya. Yang pertama seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini kalau tidak ada langsung 52.000 tambah 100% kali 13.500 untuk departemen 1. Ini adalah perhitungannya. Ya, perhitungan harga pokok produk jadi pada departemen 1 seperti biasa. Ini adalah laporannya. Seperti ini tab 3 ada tab produksi, biaya yang dibebankan dalam departemen 1, perhitungan biaya produksi produk selesai. Seperti ini. Tetap ada 3 komponen. Hanya di komponen pertama di data produksi muncul produk dalam proses awal. Begitu juga di dalam pembebanan biaya muncul hal seperti itu. Setelah kita selesaikan departemen 1, maka kita beranjak ke departemen 2. Rumusnya sedikit berbeda, di mana untuk mencari harga bahan baku awal, karena apa? Karena di produk 2, departemen 2, juga punya persediaan awal. Perhatikan, dia punya persediaan awal. Nih, 9.000. Nah, 9.000 terus yang ada perhitungan lagi yang harus diperhitungkan dengan barang yang diterima saat ini. Jadi harga pokok produk dalam proses departemen sebelumnya dibagi produk dalam proses awal tambah harga pokok yang ditransfer saat ini. Jadi ini untuk yang awal. Sedangkan untuk yang saat ini
Biaya bahan baku melekat pada produk-produk selesai ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan periode sekarang. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita pakai untuk menghitung harga pokok barang jadinya. Nah, kalau kita perhatikan dengan contoh yang kita selesaikan Departemen 2, pembebanan biayanya adalah kita harus ambil yang ini. Ini yang kita perlukan. Kalau yang ini abaikan. Jangan dimasukkan. Ini yang diperhitungkan pada Departemen 2. Kalau yang warna merah ini tidak, ya. Dia tidak diperhitungkan, warna merah ya. Ini tidak diperhitungkan. Atau kalaupun mau dihapus, ini boleh saja ya, karena kita tidak bawa misalnya. Oke, jadi yang dibawa itu hanya ini aja, itu boleh. Jadi ketika kita masukkan, maka ini yang diperhitungkan. Inilah tadi rumus yang pertama. Barang yang melekat dalam proses ditambah yang dikeluarkan pada periode sebelumnya, ini periode sebelumnya. Inilah dia rumus yang ini. Ini ya, awal tambah yang dibawa pada proses sebelumnya. Untuk mencari berapa harga pokok produk ini yang dibawa pada departemen sebelumnya. Jadi itu dia ya, ini dia. Ternyata yang dibawa dari departemen sebelumnya adalah 2.150. Berarti ini yang melekat pada proses sekarang, ini persediaan awal. Yang ini persediaan awal 16.725 yang 9.000 unit. Ya, yang 9.000 unit ini dia. Kemudian ini yang dibawa oleh departemen sebelumnya. Maka rumus pertama itu adalah ini. Ya, ini dia. Setelah dapat, maka bagikan, dapatlah dia 2.150. Unit ekuivalen seperti biasa produk jadi ditambah dengan persediaan akhir dikali dengan unit ekuivalennya. Setelah dapat, berikutnya menghitung harga pokok produk yang selesai yang 57.000. Kalikan dengan total biaya, hitung harga pokok produk akhirnya, baru buat laporannya. Jadi ini tadi ini produk awal, ini produk departemen 1 yang selesai, maka ini masuk proses produksi. Kemudian ini adalah yang selesai dari masuk produksi produk sekarang, dan ini persediaan akhir. Sama ya. Total biaya ambil kembali dari total biaya ini, masukkan kemari. Kemudian ini ya, masukkan kembali. Baru hitung biaya produk jadinya dan hitunglah biaya persediaan akhir, maka totalnya akan sama. Seperti ini. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan kasus harga pokok proses 2 departemen dengan saldo awal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.